wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, sesepuh PPMI Al-Ikhlas yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah PPMI Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu kita Ustadz Sodat dan Ustadz Ahmad Subagio. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat bangga dan terharu sekali karena di sini sesepuh-sesepuh kita semangat semuanya. Ada Pak Ramli, Pak Maman, Pak Budi, dan bapak-bapak semuanya. Dan ini adalah merupakan satu penyemangat ya Pak. Yang sepuh aja semangat, apalagi yang dalam kesempatan ini karena waktunya sudah sangat lama sekali, saya hanya ingin mengutip satu hadis itu Pak. Di situ saya sudah sampaikan sama Pak Jaka tadi terkait tentang malu. Malu sebagian daripada iman. Ya. Di dalam sebuah hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, mungkin aku mohon izin ya, aku mungkin sebelah sini karena matanya kadang-kadang nggak begitu jelas. Yang terakhir. Nah, jelas semuanya Bu ya. Kalau segini ketahuan yang ngobrol siapa, yang ngobrol siapa. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya serius ya, karena ini sesuatu yang mungkin lain daripada yang lain. Sengaja memang saya buat presentasi supaya Bapak dan Ibu bisa melihat secara jelas konteksnya ya. Ini adalah hadis arba'in. Hadis itu apa Bu? Hadis itu apa Bu? Apa Bu? Apa? Ya, salah satunya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini dihimpun oleh seorang imam, namanya Imam An-Nawawi, yang sangat terkenal dalam madhab Asy-Syafi'i. Beliau menghimpun hadis jumlahnya 40, ada yang mengatakan 42. Di hadis arba'in itu yang terkenal hadis 40 itu berisikan tentang sesuatu yang sangat terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Biografi Imam Nawawi yang sangat integritas terhadap kaumnya, beliau dapat menyeleksi hadis-hadis ya yang bersangkutan dengan kehidupan yang selama ini manusia pada zaman itu sangat berkecimpung. Di antaranya yang ke-20 ini adalah hadis tentang malu. Malu itu termasuk bagian daripada kehidupan kita. Ya. Saya bacakan An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri. Abi Mas'ud itu namanya kunyah. Kunyah itu julukan. Abi Mas'ud berarti bapaknya Mas'ud. Ya. Namanya Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr ini di dalam sebuah biografi, beliau itu termasuk salah satu orang pertama kali yang masuk Islam dari golongan Al-Ansor. Masih ingat Bu Ansor? Ansor adalah sahabat Nabi yang ada di Madinah. Di Madinah itu ada bangsa Arab. Ada dua kabilah, namanya Aus dan Khazraj. Uqbah bin Amr ini dari kabilah Khazraj.
dua kabilah ini ya, orang Arab yang ada di Madinah itu selalu berantem dan tidak pernah damai sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dua kabilah ini hidup di Madinah bersama dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu selalu berantem, tidak pernah damai. Ketika dia berantem itu selalu menggunakan kata-kata Muhammad. Awas nanti kalau Muhammad hadir, aku akan sikat kamu. Orang Yahudi begitu ngomongnya sama orang Nasrani kalau berantem. Karena memang mereka meyakini bahwa Rasul terakhir itu namanya Muhammad. Dan dia tidak tahu Muhammad dari mana. Gitu loh. Makanya dia selalu bilang, awas nanti kalau Muhammad datang, kamu akan saya habisin. Itu kata Yahudi. Orang Nasrani juga begitu kalau berantem. Awas kalau nanti Muhammad akan hadir, nanti saya akan menjadi pengikutnya dan kamu akan saya habisin. Nah, dengar kalimat Muhammad seperti ini, orang-orang Arab itu semua penasaran yang ada di Madinah. Siapa sih sebenarnya Muhammad yang disebut-sebut ini? Lalu mereka mencari tahu. Salah satu cirinya Muhammad yang disebut dalam orang Yahudi dan orang Nasrani, dia adalah seorang yang lahir sudah tidak berayah. Dan ketika diutus, dia sudah tidak beribu. Dan salah satu cirinya yang lain, dia adalah tidak bisa membaca. Itu yang dia serap terus dari orang-orang Arab ini tadi. Nah, kebiasaan orang Arab itu berangkat haji. Salah satu yang berangkat haji itu namanya Uqbah bin Amr. Nah, ketika haji pada tahun ke-11 Hijriah, ketika dia haji, dia mendapati berita bahwa ada loh seorang Rasul yang baru namanya, yang datang pada tahun 11 Hijriah ini sebanyak 6 orang mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkenalan di Aqobah. Aqobah itu adalah, siapa yang pernah haji? Nah, Bu aja. Itu adalah waktu kita melempar jumrah yang pertama itu di hari Arafah. Setelah Arafah itu tanggal 10 Muharram, Idul Adha, kan itu kita melempar sekali itu. Namanya jumrah Aqobah. Itu di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan delegasi Khazraj yang berjumlah 6 orang. Kemudian beliau mendakwahkan tentang isi ajarannya itu pada tahun 11 Hijriah. Di mana pada tahun itu Rasulullah SAW kena blokade. Diblokade sama saudara-saudaranya yang ada di Mekah. Mereka sembunyi-sembunyi menemui delegasi ini, dan kemudian delegasi ini pulang menuju ke Madinah. Sampai di Madinah dia mengabarkan kepada suku Arab yang ada di situ, baik itu orang Khazraj ataupun orang Aus. Diberitakan bahwa kita menemukan orang yang dicari-cari. Ini orang yang sangat ditunggu-tunggu Yahudi dan Nasrani, yuk kita imani bersama. Akhirnya kemudian datang mereka rombongan 12 orang pada tahun berikutnya, yaitu tahun 12 Hijriah, sebelum Hijriah. Sebelum Hijriah. Pada tahun ke-12 ini 12 orang langsung membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baiatul Aqobah yang pertama. Isinya adalah mereka diantaranya berbaiat bahwa mereka meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Lalu kemudian mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Lalu kemudian mereka mendakwahkan tentang Islam kepada kaumnya. Lalu kemudian tahun ke-13 terjadilah Baiatul Aqobah yang kedua. Mereka haji 73 orang. Dan 73 orang inilah cikal bakal dari orang pejuang-pejuang yang mengislamkan semua kabilah yang ada di Madinah. Di Baiatul Aqobah yang kedua, sumpah janji yang kedua yang 73 orang ini
diyakini ini adalah cikal bakal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tanpa ada mereka ini, mungkin Rasulullah tidak berhijrah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki dengan adanya Bai'atul Aqobah yang kedua ini diyakini bahwa ini adalah cikal bakal Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena di dalam baiat itu diantaranya adalah melindungi orang-orang pengikut Rasulullah ini jika mereka itu dalam keadaan terancam yang ada di Mekah itu. Lalu kemudian singkat cerita, Uqbah ini nggak jadi ke itu cerita tentang orang ini ya. Nah, julukan yang kedua tadi apa maksudnya yang pertama Al-Badri ya? Ke atas mas. Ke atas mas. Ke atas. Nah, Al-Ansori Al-Badri. Al-Ansori itu adalah orang Ansor yang Islam yang di Madinah. Al-Badri adalah orang yang menangi atau mengikuti perang Badar. Masih ingat perang Badar, Bu? Apa itu? Perang ya. Perang Badar itu perang yang terjadi di tahun ketiga. Perang di Badar. Tahun ketiga saat Rasulullah hijrah. Tahun ketiga hijrah, tahun kedua hijrah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Tahun kedua diserang sama orang-orang kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang, dan pada tahun itu umat Islam yang ikut perang sebesar 313, dan ini dinamakan perang yang paling spektakuler karena kalau seandainya perang ini kalah mungkin Islam tidak ada. Makanya orang-orang pejuang Badar ini yang 313 ini kalau orang-orang pesantren dihafalin karena buat wasilah. Kalau sampai pusing banyak masalah suruh nyebut orang yang 313 ini. Ini apa ijazahnya seperti itu. Karena memang orang ini adalah fathu, pembuka, sebagai pembuka Islam sampai menjadi sekarang ini. Tanpa kemenangan perang Badar kemungkinan Islam tidak ada. Karena waktu itu 1.000 orang dengan pasukan lengkap dari Mekah menyerang Madinah. Jumlahnya 313 orang itu, yang bersenjata cuma 50 orang. Yang lainnya jalan kaki. Coba sama bayangin. Makanya dari sini Umar bin Khattab gitu ya. Umar bin Khattab itu dalam rangka memilih pemimpinnya itu dia lihat rekodnya. Pernah berjasa enggak kepada Islam? Kalau ada orang yang berjasa kepada Islam, dia akan angkat menjadi pejabatnya. Karena dia sudah terbukti integritasnya. Gitu. Makanya kita kan punya Khalifah 4 ya. Khalifah 4 ini karakternya beda-beda. Sayyidina Abu Bakar itu profesional. Siapapun orangnya ya, kalau perlu yang mengurusi negara itu jangan sampai orang yang alim. Karena orang alim biarlah mereka alim dengan kealimannya. Cukup orang yang profesional. Tapi seperti ini ditolak oleh Umar. Umar tidak, yang penting orang yang pernah berjasa kepada Islam. Ngerti gak ngerti, pokoknya yang penting ikut perang Badar, dia dinaikkan jabatannya. Itu tipikal Umar. Dia mengenang jasanya. Sayyidina Utsman, karena zaman itu sudah zaman fitnah, dia tidak ada yang dipercaya kecuali keluarganya. Makanya diangkatlah seluruh keluarganya menjadi pembantu-pembantunya. Dan memang itu terbukti selama kepemimpinan Utsman bin Affan itu perluasan Islam semakin cepat, tapi memang ya agak-agak nepotisme. Itu sih cirinya. Sayyidina Ali profesional. Sayyidina Ali tidak mengenal itu. Pokoknya kamu pintar, kamu bisa, kamu boleh memimpin. Profesional. Ya, jadi 4 khalifah itu karakternya seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Al-Badri adalah Ali Badar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kenabian terdahulu. Artinya apa? Ada pesan-pesan kenabian yang itu selalu berubah, ya, selalu berubah. Dari Nabi Adam, Idris itu selalu berubah.
Tapi ini pesan malu ini ya, itu sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berubah. Artinya apa? Malu itu termasuk salah satu ajaran, salah satu pesan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Ya, di sini disebutkan bahwa jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Kalau Anda tidak malu, berbuatlah sesukamu. Nanti saya akan jelaskan di penjelasan di bawah ini. Masih banyak sekali, ada berapa? Nah ini takhris hadisnya ya. Hadis ini hadis sahih yang meriwayatkan diantaranya adalah ini. Di dalam Musnad Bukhari ada halaman-halaman ini. Hadis 384 ini halaman hadis yang keberapanya Ahmad, Abu Dawud, semuanya termasuk hadis yang sangat dipakai oleh semuanya. Jadi kesohihannya tidak diragukan. Nah, penjelasan hadis pengertian malu adalah salah satu yang mencakup perbuatan yang menjauhi segala yang dibenci. Ibnu Qayyim ini orang-orang sana, orang Saudi itu mengidolakan Ibnu Qayyim. Termasuk diantaranya beliau mengatakan malu berarti ini definisi malu. Terus kemudian Al-Junaid rahimahullah mengatakan rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteladanan sehingga menimbulkan sesuatu kondisi yang disebut dengan malu. Hakikat malu ialah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Kesimpulan dari definisi ini ialah malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat serta mencegah sikap yang melalaikan hak orang lain. Ya. Jadi malu itu termasuk pesan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak keturunan kita karena ini pesan daripada Islam. Ibu bapak pernah mendengar kisah tentang yang sering saya sampaikan di forum ini, yaitu termasuk diantaranya adalah 6 perkara yang merusak amal kita ya. 6 perkara yang merusak amal kita diantaranya adalah qillatul hayat. Artinya orang yang sedikit rasa malu. Jadi rasa malu itu adalah barometer daripada keimanan kita. Tanyakan kepada hatimu, ada enggak rasa malu itu dalam dirimu? Kalau dirimu masih ada rasa malu, berarti insya Allah keimanan Anda baik, dalam kondisi yang baik-baik saja, ya kan? Nah ini ada hadis-hadis tentang Rasulullah, ada keutamaan malu, ada 9. Kalau saya kupas mungkin sampai subuh. Ada 9 ini materi ini saya kasihkan Mas Jaka, nanti disebar Mas ya, supaya dipelajari lah itu. Termasuk diantara adalah sabda Rasulullah SAW, al-haya la ya'ti illa bil khair. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu apapun kecuali kebaikan semata-mata. Artinya apa? Ketika Anda berbuat malu, pastikan kamu itu berbuat baik. Ya. Terus kemudian ini juga hadis Nabi juga, al-hayat khairun kullu. Malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Lalu kemudian yang lainnya, malu adalah bagian daripada iman. Ini nanti tolong dibaca kesimpulannya Mas, yang ke bawah Mas. Ini banyak sekali nih. Nah, ketika orang itu sudah memiliki rasa malu, maka kemudian dia mendapat sebuah buah dari malu itu adalah iffah. Iffah itu sesuatu sifat kemuliaan yang akan didapati seseorang bila melakukan malu ini. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar cerita ya, orang ini yang paling gampang aja. Seorang TNI atau seorang manusia ya, yang biasanya itu tentara. Dia berada di hutan. Kalau di hutan sudah lebih 40 hari enggak kemasukan nasi, ya itu indera yang lain itu peka sekali. Sampai juga seperti itu. Kalau mau indera sampean peka, hindari salah satu daripada makanan. Ya.
jangan makan nasi, jangan makan ini. Itu Anda kata TN ini ketika dia tidak mendapati makanan yang biasa dia suap setiap harinya selama berhari-hari itu di tengah hutan, itu dia dengar suara tikus itu 10 meter. Dia dengar suara jangkrik 10 meter. Jadi itu. Nah, ini adalah buah daripada dia menahan kebiasaan yang bisa menutupi, ya kan? Menutupi indranya sehingga tidak peka. Yang dulu mungkin sudah sering saya sampaikan, di dalam diri kita ada mata hati itu, Bu, yang masalah mata hati, ya, basirah itu, ya. Mata hati yang ada di dalam diri kita ini akan menjadi peka kalau kita tidak sering melakukan fasek. Fasek itu adalah melakukan dosa-dosa kecil, ya, yang tidak kita sengaja, yang justru itu akan melemahkan sinar pantulan yang ada di dalam diri kita itu, ya. Kalau kita pengen menjadi peka, maka asahlah itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Malu ini salah satu. Kalau sampean akan memakai malu ini menjadi sebuah sarana, nanti akan Anda mendapatkan iffah. Iffah itu suatu kemuliaan yang Anda akan dapati dari buah Anda ketika malu. Melakukan malu ini, Anda akan mendapatinya. Enggak enak. Itu kira-kira sesuai dengan nilai-nilai Islam apa enggak? Gitu. Ya. Dan malu ini harus dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah malu dalam rangka menjaga karena nilai-nilai keislaman. Tapi bukan malu karena untuk mendapatkan nilai-nilai keislaman. Ya. Saya nggak malu ke masjid ketemu sama Mas Arfan, nggak boleh. Saya nggak enak ke masjid ketemu sama Mas Muharram, nggak boleh. Nah, malu yang seperti itu nggak boleh, gitu loh. Malu yang boleh adalah malu yang ada yang bersinggungan dengan nilai-nilai keagamaan. Ya. Ya, ini pengertian ifah, Mas. Tarik, Mas. Pengertian ifah. Ifah dalam kehidupan. Ifah hendaknya dilakukan setiap waktu agar tetap berada di dalam kesucian. Hal ini dilakukan dimulai dari memelihara hati atau kolbu untuk tidak berbuat rencana dan angan-angan yang buruk. Sedangkan kesucian diri terbagi di dalam beberapa bagian. Ya, pada intinya adalah pesan daripada malu ini, ya, kalau kita lakukan itu akan mendapatkan hal yang positif yang ada di dalam diri kita. Dan ini adalah perintah agama. Ya. Bahkan Rasulullah dengan jelas mengatakan al-haya minal. Malu sebagian daripada iman. Makanya ketika Anda berada di dalam lingkungan yang seperti ini, ya, misalkan ini kita menjaga perasaan orang lain. Malu ngomongin orang. Ya, kayak gitu loh. Malu kok tiap hari kok ngeliatin orang. Kayak gitu loh. Gitu ya. Jadi kita harus positifkan supaya kita ada barometer di dalam diri kita. Ya, basiroh yang ada dalam diri kita, mata hati yang ada dalam kita itu selalu menjadi teman atau pelindung supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai rasa malu yang tinggi, sehingga kita tidak malu-maluin, ya, sehingga kita tidak sembrono dan ceroboh. Apakah ini nilai-nilai Islam apa enggak? Intinya seperti itu. Ya, siapa yang bertanya monggo? Kayaknya sudah pada ngantuk. Silakan Bu, silakan Pak. Ayo kalau ada yang pertanyaan. Kemaluan. Ini materinya banyak sekali. Bahaya ini. Ya. Ya, malu itu harus ada dua cara. Untuk supaya kita mendapati rasa malu itu ada dua cara. Yang pertama adalah ada malu yang datang karena memang sudah berkepribadian pemalu. Itu satu. Ada yang malu karena diusahakan, diupayakan. Dengan apa? Dengan kita sering belajar, sering bertemu, sering ngaji, sering bersilaturahmi. Itu salah satu kontrol yang ada di dalam sekitar kita, ya, yang menjaga
supaya malu itu akan bisa tumbuh terus itu diantara adalah komunitas yang ada dalam diri kita. Kalau sampai sudah tidak sering ke masjid itu pasti nggak punya malu. Gitu. Kalau sampai sudah lupa ke masjid, datang ke masjid sudah lupa itu sudah seenaknya sendiri, hidup sudah seenaknya sendiri. Tapi kalau mati rasa. Tapi kalau sampai sering-sering ke masjid, ya kan, mau yang biasanya nggak pakai jilbab, nggak enak. Itu bener, nggak enaknya bener. Malu. Masa ketemu Mas Muharram nanti gimana? Gitu lah ya. Jadi, iya, malu yang ada kaitannya dengan nilai-nilai agama. Kan ada rasa malu itu dari budaya kita. Ada kan? Orang Jawa, orang Sunda, orang Medan tuh malunya beda-beda. Definisi malunya beda-beda. Ya, tapi kita yang malu yang dimaksud di sini adalah malu yang berkaitan dengan nilai-nilai agama. Gitu loh. Salah satu yang tidak diperbolehkan untuk menanyakan, tidak diperbolehkan untuk malu itu adalah tanya. Dalam satu hadis diceritakan, sebaik-baik perempuan itulah perempuan orang Ansor. Karena orang Ansor itu orang yang berani bertanya terkait dengan hak dan hukumnya. Bahkan Rasulullah itu pemalu. Rasulullah itu pemalu. Dalam sekian sejarahnya mengatakan Rasulullah itu sangat malu ketika berhadapan dengan terutama wanita. Malu banget. Pada suatu ketika pernah ada satu hadis yang sangat masyhur sekali, di mana orang Ansor ini bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara bersuci setelah haid. Cara bersuci setelah haid. Ya. Mungkin kalau orang Sunda, orang Jawa malu tanya. Nggak enak kok bicarain itu ya. Tapi ini orang Ansor berani bertanya. Karena ini demi untuk menjaga apakah ini cara Islam enggak gitu. Dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah jelasinnya itu sambil merem-merem. Akhirnya ditarik oleh istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dijelaskan oleh istrinya di kamar istrinya. Sebegitu menjaganya Rasulullah SAW terkait dengan membicarakan hukum-hukum yang ada kaitannya dengan wanita. Gitu loh. Nah, jadi di sini saya sampaikan, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa orang Ansor adalah orang yang beruntung karena dia sebagai perempuan yang memang secara tegas dia kepengen tahu tentang ilmu agama itu. Jadi dia tidak pernah malu mengatakan kepada Rasulullah. Makanya di dalam kalimat-kalimat Quran itu kan selalu mengatakan yas'alunaka. Yas'alunaka itu artinya apa? Dalam keadaan apapun Rasulullah itu mereka tanya. Rasulullah kadang-kadang duduk, mereka tanya. Rasulullah berjalan, mereka tanya. Pokoknya suatu saat ketika ada yang tidak dia tahu, ada Rasulullah, dia selalu bertanya. Itu karakter orang Ansor. Mudah-mudahan ini juga orang-orang PPMIH seperti ini. Ada apa-apa tanyain, ada Mas Akfan, ada Ustaz, tanyain semuanya tentang hukum. Gak usah malu-malu. Yes. Orang Ansor karena salah satunya ada apakah ini ada perbedaan dengan orang Cina? Iya, karena Rasulullah pada saat itu adalah kehidupan kehidupan akhir hayat beliau kan berada di Medina, ya kan, berada di Medina. Dan karakter orang-orang muhajirin, orang-orang yang ada di Mekah itu kan karakter nengrang. Orang-orang Mekah itu nengrang. Bangsa Quraisy itu bangsa yang sangat menjaga. Jangan sampai aku tanya nanti menjatuhkan martabat saya. Itu ada label seperti itu. Kebanggaan terhadap itu ada. Tapi orang Ansor tidak. Orang Ansor begitu ada Rasulullah yas'alunaka. Tanya terus dalam keadaan apapun. Gitu ya. Termasuk salah satu sindiran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Ansor yang terkait dengan malu ini, ya, itu adalah ketika Rasulullah SAW menjamu mereka. Itu pernah suatu ketika Rasulullah menjamu mereka, itu terlalu lama mereka ada di ayat itu. Terlalu lama mereka bercengkrama dan lain sebagainya, dan itu disindir oleh Allah.
bahwa jangan sampai kamu berbuat yang melebihi batas. Artinya apa? Kalau bertamu ya secukupnya gitu kan. Kalau kamu pokoknya intinya tuh jagalah akhlak. Itu masuk akhlak Rasulullah apa enggak? Makanya kita harus tahu karakter Rasulullah secara personal ya. Makanya minimal setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, diantaranya adalah kita mengetahui karakter Nabi kita, Rasul kita, suri tauladan kita, sehingga dari karakter-karakter yang dibacakan dan diceritakan itu menginspirasi kita untuk supaya tidak gegabah, tidak gegabah. Karena apa yang anda lakukan ini membawa Islam, membawa nama Islam. Masuk kita sudah berperilaku Islam ya, terus kemudian kita melakukan sesuatu yang justru akan mencoret Islam itu sendiri. Pantes enggak sih kalau orang yang pakai jilbab kemudian terus jogging di depan rumah? Kan enggak ya, kayak seperti itu. Nah jadi kita bisa mempunyai muru'ah, mempunyai barometer terkait dengan malu ini dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama yang kita yakini. Makanya sering-sering kita ngaji, sering-sering kita bersilaturahmi, itu menjadikan kita tidak akan kehilangan rasa malu ini. Betapa susahnya, betapa sengsaranya orang yang diangkat rasa malunya. Contohnya apa? Kalimat emang gue pikirin itu termasuk salah satu diantaranya adalah orang yang bisa cuek. Kita nggak boleh cuek, kita. Makanya kemudian di dalam Islam kan ada, ketika kita mendapati kemungkaran, rubahlah mungkar itu dengan kekuatan kamu. Kalau kamu itu mampu, kalau enggak minimal dengan dakwah kamu, lisan kamu. Kalau memang sudah nggak bisa, sudah nggak ngapa-ngapain, ya semua berdoa, paling enggak kamu tidak ikut menyetujui perbuatannya mereka. Dan itu adalah al-aful iman, lemah-lemahnya iman ya. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa salah satu pesan yang paling utama ya di antara pesan-pesan yang dibawa para nabi adalah membawa pesan supaya kita itu menjaga rasa malu kita. Ketika kita masih punya malu, berarti iman yang ada di dalam kita ini menjadi barometer kita. Kalau kita sudah tidak punya rasa malu, sudah agak cuek macam-macam, tanyakan kepada diri kita. Berarti kita perlu dicas. Berarti kita perlu harus banyak sering-sering kumpul, sering-sering istighosah ya. Nah, apalagi kalau sudah di Al-Ikhlas ini menjadi tantangan berat ini. Makanya ini tantangan berat. Silakan Bu, yang tanya lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Ya, silakan. Di Arab gimana, maksudnya di Masjidil Haram? Ya. Di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu memang kan sekarang dipisahkan ya, laki perempuan. Ya, kan dipisahkan, perempuan sebelah sana, laki sebelah sini. Kan kalau pas tawaf, ya, pas bareng-bareng, kemudian waktu sholatnya mandek, berarti pas waktu sholat, memang kadang-kadang kita seberangan sama laki-laki, tapi kita kan bisa mundur. Itu dalam keadaan tertentu ya. Jadi selalunya sedikit, tapi nggak nyaman karena terbiasa tidak begitu gitu ya. Di Masjidil Haram. Iya, jadi kalau di Masjidil Haram Mbak, itu dalam keadaan darurat itu. Ya. Sama-sama. Perlu ada sama lu. Lagi ibadah. Itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam ini, di dalam melaksanakan. Beleng-beleng. Ntar malu di jalan sesat itu. Malu Bertanya kan itu malu biasa ada yang bertanya Bapak-bapak? Monggo. apa itu? Silakan Pak, ada yang ditanyakan? Bumong. Bapak-bapak pada pinter. Saya nanti. Tapi tolong ya ini nanti di-share dan dibaca supaya karena ini termasuk salah satu yang tidak bisa saya terangkan secara detail karena memang sampai udah pada ngantuk. Saya yang ngantuk juga. Enggak. Kita semangat Pak. Semangat Pak. Silakan. Ya bagaimana
Ada hilang. Sering-sering diajak ke masjid. Nah, Kalau memang itu orang dalam dalam lingkungan kita, ajaklah dia ke masjid. Ya, cuma itu karena memang nggak kenal, ya kan nggak kenal nilai-nilai agama secara benar, nggak nilai-nilai agama secara yakin. Dia dengar dari kebiasaan dahulu ketika di Indonesia, terus kemudian di sini ketemu dengan orang yang yang sudah bebas, lalu akhirnya dia diwanek-wanek ya, menjadi bebas kan gitu. Orang kita kan gitu. Ya, makanya orang-orang yang seperti ini kalau kita ketemu di jalan diajak ngomong. Nanti dia akan tumbuh kembali. Ininya rasa malunya dia akan tumbuh berkembang kembali di dalam lingkungan kita. Orang Asia, orang Timur, orang Indonesia itu termasuk salah satu alhamdulillah yang sudah ada bekal rasa malu itu. Semua daerah itu mempunyai rasa malu. Nah, sekarang ini kita harus sambungkan ini malu yang diperintah sama agama apa enggak itu tinggal itu. Kategori ini yang menjawab apa di sini yang menjawab. Tanyakan ke Ustaz Arfan, tanyakan ke Ustaz Fatah, tanyakan ke Ustaz Arfan. Pak, aku malu seperti ini itu boleh apa enggak? Ini ada kaitannya dengan Islam apa enggak? Jangan-jangan malu yang sekarang ini sampai yakini ternyata malu yang sebetulnya itu tidak boleh malu dalam aturan agama. Seperti bertanya, seperti itu kan tidak boleh malu kita. Gitu loh. Kita harus membedakan itu, dan satu sikap yang harus kita yakini ketika malu itu ada di dalam diri kita, yakinlah keseluruhan yang ada di dalam rasa malu itu adalah baik. Keseluruhan dari rasa malu itu adalah baik. Makan banyak malu ya? Malu karena Allah akan ini kan, semakin malas kan kamu berhadapan kepada Allah kalau terlalu banyak makan. Tidur soalnya. Buah daripada makan kan tidur. Dan itu malu berhadapan kepada Allah. Itu ya. Pak, saya mau tanya. Iya. Bagaimana kalau kita di dalam bekerja, dia bilang jangan malu-malu, tapi kan kita orang timur itu kan malu, itu apakah sebagian dari akhlak kita? Ya, malunya tuh malu apa? Kalau malu bertanya terus nggak kerjaannya nggak beres ya masalah kan gitu. Tapi kalau malu hanya karena makannya ambil gitu ya apa saya kira. Kalau itu adat kita memang seperti itu. Gitu. Nah, tinggal konteksnya itu di dalam yang perkataan dia tentang malu itu apa gitu. Apa kita malu bertanya misalnya kayak gitu. Ya, tidak seperti itu sebetulnya. Jangan malu-malu, bagaimana itu? Apakah itu termasuk akhlak kita? Memang kita ada embrio malu di dalam diri kita. Orang timur memang punya malu di dalam ini tinggi sekali. Menjaga malu kehormatan itu tinggi sekali. Iya. Tapi kalau yang aneh kan orang kita ngatain orang kita malu-malu gitu kan kadang-kadang. Itu kan kadang-kadang kita merasa di sini kan sakitnya. Sakit. Silakan Bu, terakhir. Terakhir Bapak ada ibu melulu nih Pak. Iya. Kalau Bapak kan malu-malu kan ini. Karena ada ibu-ibu gitu loh. Iya, jangan malu-malu bertanya. Sesat nanti di jalan. Iya lagi. Oh, awas ya. Masih ke bawah. Punya gua malah jatuhin ke bawah. Yang pertama, malu ada dua jenis ya. Malu yang pertama, malu yang merupakan tabiat dan watak bawah. Malu seperti ini adalah akhlak yang paling mulia yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukur alhamdulillah punya budaya itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sudah mencetak kita mempunyai embrio malu di dalam diri kita. Gen kita itu gen malu itu ya. Dan ini berarti sudah pilihan Allah diberikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Artinya apa?
ketika kita melaksanakan malu itu sudah 100% itu baik semua. Gitu. Terus kemudian yang kedua, malu yang timbul karena adanya usaha, yaitu malu yang didapati dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan hamba, perhatiannya, semuanya lah tentang alam ini. Maksud kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sebanyak ini, kita sholat aja nggak mau, malu gitu ya. Kita sudah diberikan rezeki banyak oleh Allah, ya sehat walafiat, kok nggak kalah ikhlas, malu gitu. Nah, malu-malu yang seperti ini ya, karena ada usaha kita untuk ma'rifatullah. Ma'rifatullah dengan apa, Bu? Dengan cara kita mengintrospeksi diri kita. Kalau seandainya aku nggak diberikan nikmat oleh Allah, ini kan berarti kita mensyukuri nikmat Allah ya. Ketika kita syukur atas nikmat Allah dengan nikmat yang diberikan seperti itu melebihi yang lain, ya kita bisa vakansi setiap tahun 3 kali, ya Bu ya, seneng nggak? Senang. Kita bisa jalan-jalan ke Eropa setiap tahun sekali, makan kita nggak pernah ada masalah. Ini kan nikmat dari Allah, ya kan? Ketika kita tahu itu nikmat dari Allah, lalu kemudian Allah itu minta apa sih kewajiban ke kita? Kan hanya melakukan yang wajib. Sholat wajib, bakti sama orang tua wajib, bakti sama suami wajib, ya Pak ya? Merawat anak wajib, ini kan perintah Allah. Kalau kita nggak melakukan itu, sudah diberikan nikmat segini besarnya, malu kan gitu. Kita harus malu itu. Ini malu yang didapati karena usaha. Setelah kita ma'rifatullah itu tadi, adanya nikmat-nikmat yang sebegitu agung yang diberikan kepada kalian itu mendasari kalian untuk supaya tahu tentang hak dan kewajiban kita. Ya, hak dan kewajiban Allah. Itu kita tahu. Ketika kita tahu tentang hak itu, kalau kita tidak melakukan, kita malu kepada Allah. Ya, malu yang diusahakan inilah yang harus dipelihara terus. Kalau kita tidak sering-sering memelihara rasa malu yang kita timbul karena usaha kita khawatir kita kehilangan rasa malu. Sehingga apa? Diberikan nikmat segitu banyaknya, Anda tidak sholat. Diberikan nikmat segitu banyaknya, Anda nggak berbakti kepada orang tua. Anda diberikan nikmat segitu banyaknya, sama suami masih suka bantah. Nah itu diantaranya. Coba kalau sampai bisa mensyukuri. Aku alhamdulillah dikasih suami yang menang, diseneni menang, dimarahin menang. Alhamdulillah, wah ladang usaha amal kita. Itu loh ya. Itu termasuk salah satu yang harus kita resapi. Salah satu yang harus kita introspeksi diri. Dengan cara ini kita insya Allah memelihara hak dan kewajiban kita. Saya sudah sering sampaikan ya, berkali-kali di sini saya sering sampaikan. Khusus untuk perempuan kan paling gampang masuk surga ya, yang sering saya sampaikan. Khusus untuk ibu-ibu, surga itu diobrak oleh Allah Subhanahu. Kan hadisnya kan pernah sering lah ya saya katakan. Perempuan itu ya untuk masuk surga itu lebih mudah daripada laki-laki. Idza sholaital mar'ata sholataha wa shaumat saumaha wa ahsanat farjaha wa ata'at zaujaha ila laha yaumal qiyamah udkhulul jannata min ayyi babin syi'ti. Idza sholaital mar'ata sholataha, ketika perempuan itu hanya sholat wajibnya tok. Gak usah sholat sunat, gak qobliyah, ba'diyah, gak usah sholat macam-macam, cuman wajib tok yang Anda lakukan. Puasa soma dan puasa yang wajib saja, puasa Ramadan tok, gak puasa Senin Kemis, puasa Asyura, Arafah, gak usah puasa itu, hanya puasa tok itu. Kita kerjain semua, Pak. Masya Allah. Nggak artinya apa? Ketika Anda sudah mengerjakan yang wajib saja, nggak usah mengerjakan yang sunnah. Oh, jadi berarti nggak usah lagi. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, Anda taat kepada perintah Allah dengan menjaga kehormatan diri Anda. Anda tidak melecehkan diri Anda kepada orang lain. Ya.
Anda selalu menghormati dengan muruah yang ada dalam diri Anda. Lalu kemudian yang terakhir wa ata'at zaujah, dan Anda mengikuti perintah taat kepada suami-suami Anda ilalah yaumil qiyamah, maka disebutkan di dalam hadis tersebut surga itu memanggil kalian. Amin. Ada namanya surga Firdaus, ada yang namanya surga Ma'wa, ada yang namanya surga yang semua dikhususkan bagi orang-orang yang mengerjakan sesuatu amal, ya kan? Ada namanya surga khusus orang tahajud, itu ada. Kalau bapak-bapak tidak tahajud, nggak ahli surga. Kalau bapak-bapak nggak sedekah, nggak ahli surga sedekah itu tadi. Tapi khusus ibu-ibu, ya itu terbuka surga itu untuk kalian semua, asal memenuhi kriteria yang 4 itu tadi. Puasa wajib, sholat wajib, taat kepada suami wajib, dan kemudian menjaga kehormatan diri Anda. Menjaga kehormatan diri Anda itu apa? Di antaranya adalah menjaga rahasia yang terjadi di dalam rumah tangga Anda. Itu salah satu yang harus Anda pegangi di sini. Kalau Anda sudah dalam masuk kategori ini, ya berbahagialah bapak-bapak yang ada di sini. Karena bapak-bapak nanti akan derek jenengan semua. Coba dong aku ikut ke surga yang itu orang tahajud, ikut. Bapak-bapak yang nggak biasa tahajud, melok jeneng sampean ke surga yang ada dikhususkan untuk orang-orang tahajud yang seperti itu. Nah, makanya kemudian di sini perempuan itu harus bersyukur. Karena dalam perempuan itu hak-haknya terjaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika kan pernah cerita itu yang ayat Al-Mujadilah itu Rasulullah diadukan sama perempuan orang Ansor ini. Orang Ansor ini, ya, beliau itu dulu sebelum datangnya hukum tentang zihar, itu orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya itu adalah talak. Menyamakan istrinya dengan ibunya itu namanya talak. Orang ini orang Arab. Orang Arab itu makanannya kambing. Orang yang makannya kambing itu lain dengan orang Indonesia yang makanannya tahu sama tempe. Kesenggol nggak akan bangun. Nah ini orang Arab makanannya kambing, kesenggol bangun, lihat aja udah bangun. Suatu ketika dia minta haknya, tahu kan ya 17 tahun ke atas, minta haknya, nggak dikasih sama ibunya, nggak dikasih karena dia repot. Anak kan orang laki-laki dulu ya, nggak tahu repot kan. Kita baru repot kapan kalau ada kemauannya. Sandang. Nah orang ini saking mangkele, haknya nggak dipenuhi sama istrinya, nyumpah nyamakan istrinya dengan ibunya. Hukum pada saat itu masih menganut hukum jahiliyah, di mana orang yang sudah mengatakan seperti itu jatuh talaknya. Itulah ceritanya. Lalu si perempuan ini mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku protes. Ini tidak adil, ini hukum apa seperti ini? Saya punya anak banyak. Kalau anak-anak ini akan saya pelihara, pasti tidak mampu karena saya tidak punya uang. Tapi kalau anak-anak ini saya kasihkan sama suami saya sudah sibuk dengan istri yang lain, pasti anakku terleleran itu. Saya protes dan akan saya adukan engkau ya Rasulullah kepada Allah. Rasul itu diadukan kepada Allah. Ini perempuan orang Ansor ini. Ya. Lalu kemudian dia pulang. Rasulullah mengatakan ya memang hukumnya seperti itu, belum turun hukum yang lain. Itu yang harus dilakukan sekarang. Tidak, aku protes, saya adukan engkau ya Rasulullah kepada Allah. Rasulullah diadukan ke Allah. Orang ini pulang ini. Belum sampai di rumah turun malaikat Jibril ngasih wahyu surat Al-Mujadilah. Surat bantah-bantahan yang isinya mengabulkan apa yang menjadi keluhan si perempuan wanita itu atas hukum yang ada pada saat itu.
Makanya ketika orang ini si Fatimah siapa namanya itu ketemu Sayyidina Umar bin Khattab ya, Sayyidina Umar bin Khattab itu mau perang ke sana, ke daerah Yarmouk sana, ke atas sana ke Syria. Ketemu sama perempuan yang sudah tua, itu ngobrol sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak berani menghentikan, ngomong cerita terus, orang udah tua kan itu ya, ngomong cerita terus. Akhirnya prajurit yang sekian ribu orang ini protes, ini kenapa aku nggak jalan-jalan dari pagi sampai siang itu, ngomong sampai 5 jam nggak berhenti. Karena saking takutnya Sayyidina Umar, karena perempuan ini pernah ngajukan Rasulullah dan itu diterima oleh Allah. Itu ya. Jadi intinya adalah alhamdulillah dalam kondisi kita bermasyarakat, dalam kondisi kita berjamaah jamiah seperti ini, kita saling mengontrol satu sama lain sehingga insya Allah rasa malu dalam diri kita itu selalu terupdate terus. Ya. Kalau sampai sudah tidak ke masjid sekali 2 kali, sampai niati ngecas rasa malu ya. Jadi sering-seringlah ke masjid supaya rasa malu, sifat malu yang ada di dalam diri Anda itu bisa menjadi barometer keimanan kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.